Salam saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan: taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk hari ini adalah menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada dasarnya kitab Pengkhotbah ini mengajarkan pada kita tentang bagaimana perjalanan hidup manusia dari mereka lahir sampai nanti kepada kematiannya. Dan di dalam kitab Pengkhotbah juga mengajarkan bagaimana manusia itu harus menjalani hidup dengan berbagai macam aktivitas, karena hidup itu terus berjalan. Oleh sebab itu, untuk mengisi kehidupan itu harus disertai dengan berbagai macam aktivitas. Saudara kasih Tuhan, di sisi lain kitab Pengkhotbah juga mengajarkan bagaimana manusia itu menikmati hidup yang diberikan Tuhan dengan mengisi kehidupan itu sendiri dengan berbagai aktivitas itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menikmati hidup yang diberikan Tuhan itu harus disertai dengan berbagai aktivitas. Kita bisa bayangkan, seandainya hidup ini tidak ada aktivitas sama sekali, kita hanya berdiam diri di rumah, kita hanya berdiam diri satu tempat, tidak ada aktivitas sama sekali, tentu saja ini akan membosankan. Oleh sebab itu, hidup itu harus disertai dengan aktivitas. Untuk menikmati berkat Tuhan pun harus disertai dengan aktivitas. Ketika Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang melimpah, apakah berkat itu akan kita diamkan saja? Tentu saja tidak. Berkat itu harus kita nikmati. Nah, bagaimana menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan itu? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ayat 6a tadi dikatakan, taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari. Saya melihat ini berbicara masalah beraktivitas. Ini berbicara masalah kegiatan kita setiap hari. Hidup harus disertai dengan bekerja. Hidup harus disertai dengan aktivitas. Kalau di sini tadi dikatakan taburkanlah benihmu, memang pada waktu itu saat kitab ini ditulis, kebanyakan aktivitas manusia pada waktu itu adalah bercocok tanam, sehingga penulis kitab Pengkhotbah ini menekankan taburkanlah benihmu. Kalau dibawa dalam konteks sekarang, apa yang menjadi aktivitas kita saat ini? Apa yang menjadi pekerjaan kita ini? Marilah kita kerjakan dengan sepenuh hati. Saudara kasih Tuhan, yang biasa ditabur itu kan benih. Benih itu biasanya ditabur di tanah. Oleh sebab itu yang melakukan ini semua, yang melakukan menabur ini biasanya seorang petani. Makanya tadi saya katakan bahwa mayoritas aktivitas manusia pada saat itu karena harus bercocok tanam, harus menabur, itulah yang harus mereka lakukan. Dan ini merupakan perintah Tuhan sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa mengapa manusia itu harus bekerja. Ini karena dampak dosa, di mana ketika manusia jatuh di dalam dosa, salah satu dampaknya manusia harus mengolah tanah itu. Manusia harus bekerja, mengisi kehidupannya dengan bekerja. Ketika manusia bekerja, ketika manusia mengolah tanah itu, dari situlah dia mendapatkan makanan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saudara kasih Tuhan, hanya dengan bekerja manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Saudara kasih Tuhan, dan ini juga kita bisa melihat seringkali situasi mempengaruhi segala aktivitas hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kita, taburkanlah benihmu. Maksudnya apa? Maksudnya selagi kita masih bisa melakukan itu, selagi kita masih bisa beraktivitas untuk bekerja, kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita bekerja sebagai karyawan, sebagai pengusaha, kerjakanlah tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Isilah hidup ini dengan bekerja. Selagi masih ada kesempatan untuk bekerja, lakukanlah. Karena tiba saatnya kita tidak bisa bekerja lagi. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, marilah kita isi hidup ini menikmati berkat Tuhan dengan berbagai aktivitas, dengan pekerjaan kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat ke-6 bagian B dikatakan, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Saudara kasih Tuhan, rupanya poin yang kedua ini dikatakan jangan memberi istirahat kepada tanganmu. Ini berbicara masalah waktu.
Ya, saya melihat ini berbicara masalah waktu, maksudnya apa? Manfaatkan waktu yang ada. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, marilah kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena tiba saatnya kita tidak akan bekerja lagi. Di dalam pasal 3 kita bisa melihat ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu bekerja, ada waktu juga untuk menikmati hasil pekerjaan kita itu. Ada waktu lahir, ada juga waktu untuk kita mati. Saudara kasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan untuk kita bisa beraktivitas, untuk kita bisa menabur, untuk kita bisa menikmati waktu yang Tuhan berikan, untuk kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan. Nikmatilah itu dengan berbagai macam aktivitas, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, nikmatilah waktu yang Tuhan berikan pada kita, karena waktu itu terus berjalan dan tidak dapat diulang kembali. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, mari kita menikmati berkat yang Tuhan berikan pada kita. Dengan apa? Dengan memanfaatkan waktu yang Tuhan beri, karena tiba saatnya kita akan kembali kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, poin yang kedua, manfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-6 bagian C dikatakan, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Saudara kasih Tuhan, secara umum keberhasilan itu ditentukan oleh usaha manusia. Selagi kita berdiam diri, tidak mungkin kita akan mencapai suatu keberhasilan itu. Tidak mungkin kita akan mencukupkan kebutuhan hidup kita kalau kita hanya berdiam diri saja. Saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, keberhasilan itu tentunya tak lepas dari campur tangan Tuhan, tak lepas dari berkat Tuhan, tak lepas dari anugerah Tuhan, bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, mintalah pimpinan dan penyertaan Tuhan selagi kita mempunyai kesempatan. Dan kita tahu bahwa hasil yang kita dapatkan itu, salah satunya adalah karena campur tangan Tuhan. Tetapi Tuhan mendidik kita untuk kita tidak berdiam diri, untuk kita tidak malas. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, jangan pernah mengharapkan mendapat hasil kalau kita tidak pernah menabur. Jangan pernah mengharapkan hasil kalau kita tidak pernah beraktivitas, kita tidak pernah bekerja. Firman Tuhan katakan, yang tidak bekerja janganlah ia makan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan pada kita apa yang saat ini Tuhan percayakan pada kita. Marilah kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Tiba saatnya kita akan memperoleh hasil. Tiba saatnya kita akan menikmati hasil dari jerih payah kita. Karena kita percaya juga bahwa setiap jerih payah kita pasti Tuhan memberkati. Dengan iman kita mau berkata, setiap jerih payah kita pasti akan menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan itu. Saudara Tuhan, kesimpulan untuk firman Tuhan hari ini, nikmatilah hidup yang diberikan Tuhan. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan dengan segala berbagai macam aktivitas kita, dengan berbagai macam segala pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan, kita mau minta pimpinan dan penyertaan Tuhan agar senantiasa Tuhan memberkati. Kita mau bekerja, kita mau berusaha dengan sekuat tenaga kita, tapi biarlah Tuhan yang memberkati setiap usaha kita. Yang kedua, saudara Tuhan, manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan kesempatan yang Tuhan beri, karena tiba saatnya kita tidak bisa bekerja lagi. Bahkan juga tiba saatnya kita akan kembali pada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita percaya dengan iman bahwa Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kita, sehingga kita mendapatkan hasil seperti apa yang menjadi pengharapan kita. Saudara Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kebenaran firman mengajarkan kami kembali untuk kami tetap menikmati berkat-berkat Tuhan dengan segala macam beraktivitas kami, dengan pekerjaan kami, karena kami percaya Tuhan, dengan pekerjaan itu, dengan apa yang kami tabur, Tuhan akan memberkati kami, mencukupkan kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami, dalam Kristus Yesus kami mengucapkan dan berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin.